Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutina dari kelompok 1 yang berjudul Istilah dalam Anatomi Sistem Saraf, Kerangka, dan Otot. Baik, di sini saya akan menjelaskan istilah dalam anatomi sistem saraf, kerangka, dan otot. Sistem saraf, mengenai sistem saraf, manusia sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengorganisasikan seluruh aktivitas tubuh di antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutina, NIM A1H221054. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kelompok 1 yang berjudul Istilah dalam Anatomi Sistem Saraf, Kerangka, dan Otot. Sistem saraf. Mengenai sistem saraf manusia, sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh di antaranya. Yang pertama ada berjalan, berbicara, menelan, berpikir, dan merespon keadaan darurat dan mengingat. Sistem saraf merupakan manusia bekerja dengan menerima informasi atau rangkasan dari tubuh serta lingkungan luar. Lalu informasi tersebut akan diproses untuk mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh serta memicu reaksi, seperti menggerakkan otot, bernapas, merasakan sakit, dan lain sebagainya. Anatomi sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Central Nervous System atau disebut CNS, merupakan sistem saraf pusat, dan yang kedua,
peripheral nervous system atau PNS atau sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel. Dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat adalah sebagai berikut. Di sistem saraf pusat itu ada otak. Otak yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengendalikan pikiran, sensasi, gerakan, kesadaran, serta daya ingat atau memori manusia. Otak terdiri dari otak besar atau cenderum, otak kecil atau cenderung, batang otak atau brainstem, dan bagian-bagian kecil lainnya yang dilindungi oleh tulang, tengkorak, dan selaput otak. Otak atau meninges. Selain itu terdapat cairan cerebrospinal yang mengalir mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Dan ini gambar contoh gambar yang ada di otak. Ada tisu di piling, ada frontal atau hipotalamus, dan pituitari, midbrain, dan lain sebagainya. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang yaitu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak berbagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya. Neuron yaitu bagian unit kerja dari sistem saraf pusat manusia yang saling berkomunikasi dalam menghantarkan impuls saraf dan menghasilkan respon. Setiap neuron terdiri dari 3 bagian dasar, yaitu badan sel, dendrin, dan akson. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau saraf pariper adalah sebagian sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, sistem saraf somatik. Sistem saraf yang bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi otak untuk menghasilkan suatu respon. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan yang disadari sistem saraf otonom. Sistem saraf yang mengandalkan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri dari 2 cabang, yaitu sistem simpatik untuk mengatur respon tubuh saat terjadi ancaman atau stres, atau disebut flight or fight, dan sistem parasimpatik untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal dan rileks. Sistem saraf tepi atau pariper terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom.
Di sistem saraf somatik ada saraf karnial dan saraf spinal. Sedangkan di sistem saraf otonom ada dua. Yang pertama ada saraf simatik dan saraf prasimatik. Baik, dari kesimpulan yang saya presentasi pada materi ini, sistem saraf adalah salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangkasan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Dan kerangka merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya hanya sebagai tempat melekat otot dan berfungsi diantaranya adalah membentuk postur tubuh. Melekatnya otot berlindung organ bagian dalam yang lunak bekerja secara simultan dengan otot dan sistem saraf. Fungsi jaringan otot manusia adalah untuk pergerakan stabil posisi tubuh, mengatur volume organ dan termogenis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.